Cewek polos ini ditipu pacarnya hingga ratusan juta. Sakit sih, tapi siapa bilang cewek cuma bisa nangis? Dia malah bangkit dan kerjasama bareng penipu profesional buat balas dendam. Film ini tuh lucunya dapet, tegangnya juga ada. Dan yang paling penting, bakal ngajarin kita kalau kadang patah hati bisa jadi awal dari glow up paling savage. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja ke alur ceritanya. Queen berbagi cerita. Queen TV. Lin Qinglang, seorang wanita berusia 29 tahun, merantau ke Hong Kong, Makau untuk bekerja. Sayangnya di tempat ini, ia mengalami nasib sial karena bertemu dengan seorang pria yang tidak hanya mencuri hatinya, tetapi juga mencuri uangnya sebesar 200.000 yuan. Atau kalau di Indonesia itu sekitar 500 jutaan lah ya. Sejak saat itu, ia harus bekerja lebih keras untuk melunasi pinjaman yang diambil atas nama dirinya. Dari bekerja di kafe, membagikan brosur, menjadi pengasuh anjing, hingga menjadi konten kreator ia lakukan untuk mencari uang sebanyak mungkin. Setiap hari, ia harus memutar otak untuk memikirkan konten apa yang disukai oleh audiensnya sehingga bisa mendapatkan banyak saweran. Tetapi saweran yang didapatkannya bahkan tidak cukup untuk membayar biaya sewa tahunan situsnya. Lin sangat muak dengan kehidupannya saat ini. Apalagi, setiap hari ia selalu diteror tagihan oleh pihak bank. 第527天都惨不过我现在所经历的。为了还钱，我做过服务生，大哥，做过宠物代遛，甚至还成为了一名 UP 主，还不够付网站1年的会员费。 Suatu hari, Lin mendapat panggilan telepon yang mengabarkan bahwa channelnya telah ditangguhkan karena intinya si Lin ini dapat saweran di luar aplikasi lah ya, begitulah bahasa gampangnya. Terus si Lin ini protes dong, kan yang melakukan hal begitu tuh banyak, kenapa cuma akun aku yang ditangguhkan? Nah, karena orang ini nih mau niat nipu, jadi dia berdalih dengan berbagai cara agar si Lin ini percaya kalau akunnya itu ditangguhkan. Terus nih, si penelpon ini memberitahu Lin jika ingin akunnya segera dikembalikan, maka Lin harus mentransfer sejumlah uang ke rekening yang telah dikirim melalui SMS. Setelah mendengar tipu daya si penipu, Lin akhirnya percaya. Ia pun pergi ke ATM dan mulai memasukkan nominal sejumlah uang. Tetapi, ketika ia melihat nama rekening tersebut adalah nama pribadi bukan nama perusahaan, Lin mulai curiga. Karena ia bekerja di sebuah perusahaan asuransi, ia pun langsung meminta temannya untuk mengecek nomor rekening tersebut. Dari sanalah ia sadar bahwa penelpon itu adalah penipu. 死骗子！我在澳港最大的保险公司上班，和电话录音发到网上报。 Karena kesal, akhirnya Lin menyerang balik dengan mengatakan bahwa ia akan menyebar data pribadi penipu tersebut di internet. Panik dong pasti si penipunya. Ia pun lalu menawarkan uang tutup mulut kepada Lin sebanyak 8 juta. Tetapi Lin malah minta 500 juta. Udah pasti dong si penipu ini menolak karena nominal itu tidak masuk akal. Keesokan harinya, Lin dan si penipu itu pun janjian di suatu tempat. Dalam telepon, ia menceritakan kepada penipu itu bahwa dirinya telah ditipu oleh mantan pacarnya sebanyak 500 juta. Ia ingin penipu itu membantunya untuk menipu balik mantan pacarnya agar ia kembali mendapatkan uangnya. Lin lalu menceritakan perjalanan kisah cintanya kepada penipu itu. Suatu hari, Lin baru saja dipecat dari perusahaannya. Untuk menghibur diri, ia pun masuk ke sebuah klub tenis dan di sanalah ia bertemu dengan seorang pria bernama Zhang Zijun. Oke, biar gampang, di sini kita panggil pacarnya Lin dengan nama Jun aja ya. Setelah itu, Jun mulai mendekatinya dan menemani Lin untuk wawancara kerja hingga ia berhasil diterima di sebuah perusahaan. Tetapi, perusahaan lamanya Lin menuntutnya karena perjanjian non-kompetisi. Perjanjian non-kompetisi sendiri adalah perjanjian yang melarang seorang mantan karyawan untuk bekerja di perusahaan kompetitor selama batas waktu tertentu setelah resign. Jun lalu memberikan bantuan hukum kepada Lin hingga Lin berhasil memenangkan kasus tersebut. Selain itu, Jun juga menggunakan keahlian memijatnya untuk mengambil hati Lin. Ia juga memakai gelang dari ikat rambut dan mengatakan bahwa ikat rambut wanita adalah cincin bagi seorang pria. Tidak lama setelah itu, Lin mulai terpikat oleh Jun dan mereka pun berpacaran. Suatu hari, Jun mengaku kena tipu investasi bodong sehingga ia harus kehilangan seluruh tabungan uang kuliahnya. Karena berpikir demi kebaikan masa depan mereka berdua, Lin lalu memutuskan untuk meminjam uang dan membiayai uang kuliahnya Jun.
Setelah mendapatkan uangnya dari Lin, si Jun pun memutuskan Lin nih. Terus suatu malam, Lin mendatangi Jun dan meminta Jun untuk mengembalikan uangnya. Bahkan ia rela kalau Jun mencicil sedikit demi sedikit. Tetapi Jun malah marah kepada Lin dan mengatakan bahwa Lin sendiri yang memberikan uang itu dengan sukarela. Lin mengaku sudah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uangnya kembali dengan mendatangi Jun berkali-kali dan juga melaporkannya ke polisi. Tetapi semua usahanya berakhir dengan sia-sia. Lin lalu menunjukkan kantornya Jun yang bekerja sebagai manajer di salah satu agen travel. Kali ini, Jun sedang mengincar pemilik dari agen travel tersebut yang ditemuinya saat di klub tenis. Ia masih menggunakan modus ikat rambut dalam mengambil hati mangsanya. Lin kemudian meminta penipu itu untuk membantu mendapatkan kembali uangnya dan ia berjanji akan menghapus bukti rekamannya. Ketika penipu itu setuju, Lin pun menghapus rekaman suaranya. Agar kerjasama mereka berjalan lancar, penipu itu pun menyimpan nomornya di ponselnya Lin. Dari sinilah Lin akhirnya tahu nama penipu tersebut adalah Wu Yang Hui. 很高兴认识你。 Pada malam harinya, Lin dan Uyang bertemu untuk membicarakan rencana mereka dalam menjebak Jun. Jadi intinya rencana mereka tuh gini, mereka tuh akan berpura-pura menjadi klien dari agen travelnya Jun untuk memesan hotel. Nah, abis itu salah satu dari mereka akan berpura-pura menjadi staf hotel. Nantinya yang berpura-pura menjadi staf dari hotel tersebut akan meminta Jun untuk mentransfer sejumlah uang untuk membayar hotel tersebut. Kayak gitulah ya bahasa gampangnya. 他熟悉什么，我们就利用什么。王子俊出钱飞酒店。 Langkah pertama, mereka mulai mensurvei hotel yang bekerja sama dengan agen travelnya Jun. Uyang menyamar sebagai manajer umum dari sebuah agen travel bernama Biu yang menawarkan kerjasama dengan pihak hotel tersebut. Frank, yang merupakan manajer umum dari hotel Jinhai tersebut, mengungkapkan keinginannya untuk berlibur ke Gurun Sahara. Untuk melancarkan aksi penipuannya ini, Uyang menawarkan tiket pulang pergi gratis ke Gurun Sahara kepada Frank. Wih, udah pasti si Frank ini seneng banget dong. Tapi dia ini dikasih hati malah minta jantung. Gak cuma minta tiket buat dia sendiri, dia juga minta tiket untuk pacarnya. Auto jebol deh tuh si Uyang sama si Lin. Karena rencana ini tidak ada dalam skenario mereka sebelumnya, Lin jadi marah. Ia melakukan hal ini untuk mendapatkan kembali uangnya, bukan untuk mengeluarkan uang lagi. Uyang lalu menjelaskan bahwa ia akan menipu Jun sebanyak 600.000 yuan atau kalau dirupiahin itu sekitar 1,3 miliar lah ya. Lin kaget dong karena rencana awal mereka cuma mau ngambil 200.000 yuan aja. Tetapi Uyang menjelaskan bahwa mereka butuh seorang wanita yang akan ditumbalkan untuk menjadi korban Jun berikutnya. Ia juga membutuhkan satu orang penipu profesional untuk berpura-pura menjadi staf hotel yang akan mengurus transaksi antara agen perjalanan Jun dan juga hotel tersebut. 我不也成骗子了？ 还有很多其他跟你一样的受害者，我们多要一点不过分啊！咱也骗了很多其他的人。 Mereka lalu pergi menemui kenalannya Lin yang menggunakan kemampuan aktingnya untuk menipu orang lain. Ia berpura-pura menjadi orang buta dan menipu orang lain dengan menggunakan modus tertabrak. Ia bahkan menyelipkan darah palsu di balik rambutnya untuk meyakinkan korbannya bahwa ia terluka parah akibat tabrakan tersebut. Disinilah ia mulai berakting untuk memancing rasa iba dari si pengemudi, hingga kemudian si pengemudi itu memberinya uang sebagai bentuk kompensasi. Wanita tersebut bernama Xiao Hui yang datang ke sana untuk belajar teater sambil mencari kerja. Tetapi setibanya di sana, ia malah ditipu ke kasino ilegal hingga membuatnya mempunyai banyak hutang ke rentenir. Dari sinilah Xiao Hui mulai melancarkan aksinya untuk menipu orang lain demi mendapatkan banyak uang. 红孩儿 幸会， 见笑。 这么 old school 的骗术，还焕发了第二春。 Mendengar rencana untuk menipu Jun, Xiao Hui sangat antusias karena ia mendapatkan bayaran yang besar dan ia juga bisa membantu membalaskan dendam Lin kepada Jun. Uyang lalu memberitahukan peran Xiao Hui di skenario mereka. Xiao Hui akan berpura-pura menjadi anak orang kaya sehingga membuat Jun mengincarnya dan masuk ke perangkap mereka. Setelah Frank
Frank berangkat ke Sahara, mereka pun mulai melancarkan aksinya. Pertama-tama, Uyang mengirim email kepada Jun dengan mengaku sebagai Sabrina, yakni sekretaris presidir dari sebuah perusahaan elektronik bernama Dong. Dalam surat tersebut, Uyang mengatakan bahwa putri presidir bernama Dong Yikui ingin bertemu dengannya untuk merencanakan perjalanan. Di sini, Xiaohui sangat takut ketahuan karena bisa saja Jun mencari informasinya lewat internet. Tetapi, Uyang memastikan bahwa ini sangat aman karena presidir dari perusahaan tersebut sangat tertutup dari media. Setelah membaca email dari Uyang, Jun akhirnya masuk ke dalam perangkap mereka. Setelah mencari tahu tentang perusahaan Dong, ia akhirnya menyetujui pertemuan tersebut dan mulai merencanakan untuk menggait korban selanjutnya. 把通讯录里 Frank 的电话换成我们的，更要借机拿到他的手机。 Mereka pun akhirnya janjian untuk bertemu di lobi perusahaan Dong. Saat bertemu dengan Xiaohui yang saat itu mengaku sebagai Dong Yi, Jun memasang wajah kagum dan memuji Dong Yi yang hari itu terlihat sangat elegan. 到你喜欢哪一杯，样都摆在你面前。你那杯 My pleasure。 Untuk meyakinkan Jun, Xiaohui berpura-pura mendapat telepon dari klien dan ia menggunakan bahasa Prancis dalam percakapan tersebut. Setelah selesai menelpon, Jun memuji bahasa Prancisnya Dong Yi yang sangat fasih. Padahal nih, yang diucapkan oleh Xiaohui saat menelpon tadi adalah lirik lagu, bukan percakapan sungguhan. 优雅，优雅，很漂亮的法语，语法也很漂亮。 Lalu mereka pun mulai membicarakan tentang bisnis. Xiaohui memesan 120 kamar yang akan digunakan dalam 7 hari. Selain itu, ia juga menginginkan kamar yang berbintang 5 dan super mewah. Ia mengaku ingin memberikan hadiah perjalanan terbaik untuk karyawan-karyawan teladan mereka. Jun lalu memberikan 5 daftar hotel terbaik di sana. Salah satunya adalah Hotel Jinhai yang dikelola oleh Frank. Sesuai skenario mereka, Xiaohui akhirnya memilih Hotel Jinhai. Tidak lama setelah itu, seorang karyawan tiba-tiba terjatuh karena tersandung kakinya Xiaohui. Karyawan itu pun marah-marah dan menuntut Xiaohui untuk meminta maaf karena telah mengakibatkan tragedi tersebut. Melihat sikap karyawannya yang kurang ajar, Jun lalu bertanya apakah dia tidak mengenal Xiaohui. Dari sini Xiaohui mulai panik dan keringat dingin nih. Udah mulai takut kalau penyamaran dia bakalan terbongkar. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi baru 5 langkah dia kembali berpikir untuk melanjutkan kembali aktingnya sebagai langkah awal dalam mewujudkan mimpinya memenangkan piala Oscar. Dia pun kembali duduk dengan tenang dan mengintimidasi karyawan tersebut. 你说我伸腿了是吧？平时还盘仙人掌，复习一下交规吧。 这可不是我弄的啊！就你这仙人球扎的，知道吗？道歉。 Hingga ia mengeluarkan name tag palsunya dan dari sanalah karyawan itu percaya bahwa Xiaohui adalah anaknya direktur. Karyawan itu pun lalu meminta maaf dan mengaku ia adalah karyawan baru, jadi ia tidak mengenali anaknya presidir. Karena dianggap tidak sopan dan tidak mematuhi peraturan perusahaan, akhirnya Xiaohui pun memecat karyawan tersebut. Dari sinilah Jun yang tadinya sempat ragu kembali mempercayai Xiaohui. 我又失业了。 公司会按正常流程给你办理 N+1离职。我会带头简历的。 Xiaohui kembali melancarkan aksinya dan meminjam ponselnya Jun untuk berpura-pura mengecek jadwal penerbangan. Saat itulah Lin muncul dan memainkan perannya untuk berpura-pura sedang syuting konten di sana. Melihat Lin Qinglang, Jun panik dong karena takut kedoknya kebongkar. Ia pun menghampiri Lin dan memintanya untuk tidak mengganggunya lagi. Di saat yang bersamaan, Uyang sedang beraksi untuk mengubah nomor ponselnya Frank menjadi nomor ponselnya mereka. Tapi sebelum berhasil mengganti nomornya, ponselnya Jun malah kekunci. Lin mencoba mengulur waktu untuk menahan Jun, sementara Uyang mencoba dengan tenang untuk menebak pola dari ponselnya Jun. 位置还不好找吗？ 你不把我的右腿还给我！ Setelah mendapatkan petunjuk dari wallpaper di ponselnya Jun, akhirnya Uyang berhasil membuka pola tersebut dan mengganti nomornya Frank dengan nomor ponsel mereka.
Jun lalu menghubungi Frank untuk membicarakan tentang ketersediaan hotel. Panggilan tersebut rupanya langsung terhubung ke ponselnya Uyang. Uyang lalu mengaku sebagai Frank dan mengiriminya pesan yang mengabarkan bahwa dirinya sedang liburan dan seorang staf bernama Alex akan segera menghubungi Jun untuk menggantikannya. Akhirnya misi mereka hari itu berjalan lancar meskipun harus melukai harga dirinya Lin. Uyang yang melihat Lin sedang bersedih mencoba menghiburnya dengan memberinya plester bertuliskan Get Lucky untuk merekatkan hati sekaligus bajunya yang robek. 不至于吧？处理一下吧。等你啊。Pada malam harinya, Lin dan Uyang makan malam bersama. Di sana, Lin bercerita bahwa sebelum bertemu dengan Jun, ia sempat kehilangan pekerjaan akibat melaporkan atasannya yang melakukan pelecehan. Tindakannya ini sangat disayangkan oleh keluarga dan teman-temannya. Sebab itulah, untuk melarikan diri dari omongan-omongan tersebut, Lin pergi ke Makau dan merantau di sana tanpa seorang pun yang mengenal dirinya. Di saat keadaan Lin sedang terpuruk itu, Jun datang memberinya kenyamanan hingga membuat Lin rela memberikan segalanya. Setelah ditipu oleh Jun, Lin mencoba membagikan pengalamannya lewat konten untuk mengantisipasi para wanita lainnya agar lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Tetapi, kontennya itu malah menuai kontroversi dan Lin pun dihujat habis-habisan. Sehingga membuat ayahnya sangat marah dan menyuruh Lin untuk menghapus video tersebut karena dianggap sangat memalukan. Atas semua hal-hal buruk yang menimpanya, Lin menganggap bahwa kebodohan dirinya lah yang menyebabkan semua hal itu terjadi. 你没错，遇到了一个坏人。 Hari kedua, dalam upaya mereka untuk menipu Jun, Uyang sedang menyiapkan surat kontrak yang akan diberikan kepada Jun. Dalam kontrak tersebut tertulis nominal sebesar 650.000 yuan yang harus ditransfer oleh Jun kepada pihak hotel. Tetapi, ia akan mendapatkan potongan 50.000 yuan jika Jun membayarnya dengan tunai. Untuk meyakinkan Jun agar bersedia membayar tunai, mereka membutuhkan seorang penipu yang sangat ahli dalam bidangnya. Akhirnya, hari itu mereka mengundang seorang penipu yang sangat senior dan lebih profesional dari Uyang. 这就是我说的专业人士百事通。 Rupanya orang itu adalah Bai Sitong yang merupakan pamannya Uyang. Ia adalah orang yang membesarkan Uyang sejak kecil. Dia jugalah orang yang melatih Uyang menjadi seorang penipu profesional. 很高兴认识你们。 Hari itu, Bai Sitong mendatangi kantornya Jun dan ia mengaku sebagai Alex, yakni orang kepercayaannya Frank. Ketika melihat harga yang tertera di surat kontrak mereka, Jun merasa harga itu terlalu tinggi. Karena ia sudah sering bekerja sama dengan pihak hotel Jinhai, maka Jun pun meminta keringanan harga dan ia pun nego di harga 580.000 yuan. Agar terlihat lebih meyakinkan, Bai berpura-pura menelpon atasannya untuk mendiskusikan soal harga yang ditawarkan oleh Jun. 哦，好的。 Setelah itu, Bai memberitahu Jun bahwa atasannya menetapkan harga 640.000 yuan adalah harga paling rendah untuk kerja sama mereka. Tetapi, jika Jun membayar secara cash, ia akan mendapatkan potongan harga sebanyak 40.000 yuan dan hanya perlu membayar 600.000 yuan saja kepada Alex. Akhirnya, Jun setuju dan ia pun mulai masuk ke perangkap mereka. 狼上钩了。 带你们吃顿好的。 Setelah itu, mereka mendatangi sebuah pesta pernikahan dan mengaku-ngaku sebagai kerabat dari mempelai wanita. Tapi mempelai wanitanya itu ternyata orang Afrika nih. Untungnya si Uyang ini bisa bahasa Afrika, jadi tidak begitu mencurigakan dan mereka pun bisa makan gratis di pesta tersebut. 他就那么享受当骗子，干嘛这都要骗？ Di tengah-tengah pesta berlangsung, Lin bertanya-tanya mengapa Uyang sampai melakukan penipuan hanya untuk bisa makan di sana. Bai Sitong selaku pamannya pun menyadari hal tersebut dan ia tahu bahwa Uyang sudah jatuh terlalu jauh di profesi tersebut. Ia berharap Uyang bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena Uyang sangat pintar dan ia percaya Uyang bisa bertahan di pekerjaan apapun. Bai Sitong lalu bercerita bahwa Uyang itu adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Ibunya
Ibunya Uyang yang merupakan kakaknya Bai Sitong meninggal ketika melahirkan Uyang. Sejak itulah Uyang dibesarkan oleh neneknya dan juga Bai Sitong. Suatu hari ayahnya Uyang datang mencarinya dan bersikap seolah-olah menjadi ayah yang baik untuknya. Tetapi hal itu justru tipuan agar Uyang bersedia melakukan tes sumsum tulang belakang untuk didonorkan kepada anaknya yang lain. Tetapi ketika hasil tesnya tidak cocok, ayahnya pun kembali meninggalkan Uyang. Setelah mendapatkan pendonor yang cocok, ayahnya pun pindah rumah karena tidak ingin diganggu lagi oleh Uyang. Karena sempat ditipu itulah, Uyang akhirnya menjadi seorang penipu yang sangat jenius. 亲近的家人都骗自己，明明是受了创伤后的应激反应。 Setelah dewasa, Uyang tidak sengaja bertemu lagi dengan ayahnya. Saat itu, kakaknya tidak sengaja menabrak mobilnya hingga menyebabkan lampu belakang mobil Uyang pecah. Sayangnya, ayahnya Uyang tidak mengenalinya dan bermaksud untuk membayar ganti rugi atas kelalaian anaknya saat menyetir. Tetapi, tanpa basa-basi, Uyang malah meninggalkan mereka begitu saja. 太可怜了，他一直都没有修那个车尾灯，他还是那个受伤的小朋友。 Setelah selesai pesta, mereka kembali melanjutkan misinya. Xiao Hui menelpon Jun dan meminta Jun untuk menalangi biaya hotelnya terlebih dahulu dengan alasan perusahaan sangat sibuk dan bagian keuangan akan membutuhkan waktu dalam proses pembayaran hotelnya. Jika tidak segera dilakukan pembayaran, Xiao Hui takut hotel itu akan segera penuh dan mereka tidak kebagian kamar. Tetapi karena Jun juga memang seorang penipu, dia tidak bisa dibodohi begitu saja. Dia menolak menalangi biaya hotel dengan alasan SOP perusahaannya tidak mengizinkan untuk melakukan hal itu. 抱歉，我们公司不能垫款。 都订不到房间呢。 不着急，财务那边 ready 之后，我们再联系酒店吧。房间应该是充裕的。 Uyang lalu memutar otak untuk membuat Jun percaya kepada Xiao Hui. Akhirnya, Uyang menyuruh Xiao Hui untuk mengatakan kepada Jun bahwa ia akan menalangi 200.000 yuan dari uang sakunya. Dan 400.000 yuan ia meminta Jun untuk menalanginya terlebih dahulu. Dan setelah menggunakan cara itu, akhirnya Jun pun setuju. 给你垫付20万的定金，先用我的零花钱。 这样也 OK。行，早点休息啊，小葵。 Uyang lalu memutuskan untuk menggadaikan mobilnya untuk mendapatkan uang 200.000 yuan yang akan disetorkan kepada Jun. Dari sini, Lin jadi bingung dong. Kalau mereka ngemodal 200.000 yuan, berarti mereka cuma akan dapat 400.000 yuan aja dari hasil menipu Jun. Tapi ternyata enggak begitu nih guys. Mereka akan menyetorkan uangnya secara rekber. Jadi begini, mereka nanti akan menitipkan uang yang 200.000 yuan itu ke sebuah bank dan disimpan atas nama Jun. Nantinya, Jun bisa mengambil uang itu dengan memberikan surat transaksi yang sudah diterbitkan oleh pihak bank. Nah, surat transaksi itu difotokan oleh Uyang dan dikirimkan kepada Xiao Hui untuk diteruskan kepada Jun. Tapi nih, saat Xiao Hui bertemu dengan Jun, Xiao Hui mengaku bukti transaksi itu ketinggalan karena ia terburu-buru. Jadi, karena surat transaksi itu belum dipegang oleh Jun, berarti uangnya masih aman dipegang pihak Uyang. Xiao Hui berjanji akan menyuruh asistennya untuk mengantarkan surat transaksi itu ke kantornya Jun keesokan harinya. Dan malam itu ia meminta Jun untuk menalangi biaya hotelnya terlebih dahulu karena ia takut bookingannya akan dibatalkan oleh pihak hotel jika tidak segera dilunasi. Sepeninggalnya Xiao Hui, Jun jadi curiga dong karena Xiao Hui tidak membawa surat transaksi itu. Lalu ia pun menelpon pihak bank untuk mengkonfirmasi surat transaksi atas nama dirinya. Setelah pihak bank memastikan bahwa memang uang itu ada atas nama Jun, barulah di situ ia percaya. Setelah Jun percaya dan menyetorkan lunas uangnya kepada Alex, Uyang akan mengambil kembali uang yang disimpan di bank atas nama Jun karena surat transaksinya masih dipegang oleh mereka. Di hari ketiga, Uyang mendapat hadiah balasan dari Frank karena sudah memberinya tiket gratis ke Sahara. Ia mendapat tiket gratis untuk menginap di Hotel Jinhai kamar VIP. Dan pada malam itu mereka semua pun berpesta di sana. Langit malam penuh cerita, bintang terang berkilauan nyata, kita berdansa tanpa suara. Uyang lalu berjanji akan mentraktir mereka makan makanan mahal di sebuah restoran setelah Bai Sitong mendapatkan uangnya dari Jun. Pada
malam harinya, Uyang dan Lin pergi ke jembatan cinta yang menjadi ikon kota Macau. Di sana, ia meminta bantuan kepada Uyang untuk membongkar gembok cinta yang pernah dipasang Lin dengan Jun. Sayangnya, Uyang belum pernah mempelajari cara membuka gembok tersebut, sehingga ia kesulitan untuk membongkarnya. 就这样吧，不弄了。重新来过，看一下就好了。哎，有用哎。你也可以重新来过。100元。 Tibalah giliran Bai Sitong untuk mengambil uang dari Jun. Tetapi rupanya Jun ini emang bukan orang sembarangan yang bisa ditipu gitu aja. Dia cuma menyetorkan uang sebanyak 200.000 kepada Bai Sitong sebagai uang DP untuk memboking kamar yang dipesannya. Jun lalu beralasan bahwa ia ingin menunggu Frank terlebih dahulu. Dan oleh sebab itulah Bai Sitong tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka hanya mendapatkan 200.000, Uyang lalu memutuskan untuk kabur saja tanpa memberi bagian kepada Lin dan juga Xiao Hui. Bai Sitong merasa itu adalah ide yang buruk dan ia merasa kasihan kepada Lin jika harus ditipu 2 kali. Tetapi Uyang tidak memedulikannya dan menyuruh Bai Sitong untuk tidak mengomentari apapun soal mereka. 不是猎手的猎物，好就收，不是你教我的。 Di tempat lain, Lin sudah terlebih dahulu melakukan reservasi di sebuah restoran yang mewah. Ia sangat percaya Uyang akan segera kembali dan ia pun memesan makanan yang mahal sesuai dengan janji Uyang hari itu. Tetapi setelah beberapa jam menunggu, Uyang tetap tidak datang ke sana. Lin terus menelponnya berulang kali, tetapi Uyang terus saja mengabaikannya. 需要更换生蚝的冰块吗？这个都是好东西啊，好好吃。 Sementara itu, Uyang pun berpikir beberapa saat. Ia mengingat kembali kebersamanya dengan Lin dan ia pun melihat sebuah plester bertuliskan Get Lucky yang pernah diberikannya kepada Lin tertempel di lampu mobilnya yang pecah akibat tertabrak oleh kakaknya. Seolah-olah Lin menempelkan plester itu untuk mengobati hati Uyang yang terluka akibat ayahnya. Sebab itulah akhirnya Uyang memutuskan untuk kembali ke hotel. Setelah tiba di hotel, ia pun disambut oleh rasa kecewa dari Lin. Lin mengatakan bahwa ia sangat kecewa karena Uyang berniat menipunya. Padahal Lin sangat mempercayai Uyang sejak pertama kali mereka bertemu. Lin lalu merasa penasaran apa yang membuat Uyang kembali. Uyang lalu mengatakan bahwa ia punya rencana baru untuk menipu Jun. Lin langsung setuju asalkan kali ini uangnya harus ia yang pegang. Setelah mereka berdua sepakat, Uyang lalu mengabari Bai Sitong bahwa rencana mereka akan berlanjut. Hari itu juga, Uyang menyuruh Xiao Hui untuk menghubungi Jun dan mengajaknya untuk pergi ke pameran otomotif sebagai langkah dalam rencana lanjutan mereka dalam menipu Jun. Tetapi, dalam rencana kali ini, mereka membutuhkan 400.000 yuan sebagai modal untuk meyakinkan Jun dalam permainan kali ini. Jadilah mereka menggunakan uang 200.000 yang distorkan Jun kepada Bai Sitong dan mencairkan uang yang disimpan di bank Rekbar. 把20万取回来吧。最后一搏，玩你们玩呀！ Setibanya di pameran, Xiao Hui mengenalkan Jun kepada Uyang yang berpura-pura menjadi Mario, seorang pembalap profesional yang telah membantu Xiao Hui mendapatkan banyak mobil-mobil hebat. Hari itu, Uyang yang menyamar sebagai Mario membawa mereka melihat sebuah mobil mewah. Xiao Hui mengaku mobil itu adalah hadiah terakhir yang diberikan neneknya kepada ayahnya. Namun sayangnya mobil itu hilang dicuri beberapa tahun yang lalu. Saat ia menemukannya kembali, Xiao Hui sangat ingin membeli kembali mobil tersebut untuk diberikan kembali kepada ayahnya. 几年前被偷了，送给我爸爸的最后一件礼物，哭得像个 baby 一样，都没有找到。 Uyang mengaku sudah menerima uang DP sebanyak 1 juta dari Xiao Hui lewat transfer. Tetapi, kekurangan 800.000-nya Uyang minta untuk dibayar tunai hari itu juga karena pemiliknya sedang membutuhkan uang. Uyang juga mengatakan bahwa ia sudah memberitahu Xiao Hui lewat pesan, tetapi karena Xiao Hui terlalu sibuk, ia tidak membaca pesan tersebut. Uyang mendesak jika Xiao Hui tidak melunasinya hari itu juga, ia akan menjual mobil tersebut kepada kakaknya Xiao Hui yang menawar dengan harga
2 kali lipat dari yang ditawarkan Xiaohui. Mendengar itu, Xiaohui pun menjadi panik karena ia ingin memberikan mobil itu kepada ayahnya di hari ulang tahunnya. Xiaohui mengaku ia hanya memiliki uang saku sebanyak 400.000 yuan dan ia masih kekurangan uang 400.000 lagi. Xiaohui lalu meminta tolong kepada Jun untuk meminjamkan uang 400.000 kepadanya dan ia berjanji akan segera menggantinya di hari Senin. Lalu setelah menelpon seseorang, Jun mengaku tidak bisa meminjamkan uang kepada Xiaohui karena ia juga kesulitan mendapatkan uangnya. 晚上我会把本票金海酒店的前台。小葵， Setelah kejadian ini, Jun pun semakin curiga kepada Xiaohui dan hari itu ia memutuskan untuk membuntutinya. Dalam perjalanan, ia mendapat telepon dari Frank yang menyuruhnya untuk mengambil oleh-oleh dari Sahara. Jun merasa heran karena ia merasa sudah menyimpan nomornya Frank, tetapi saat Frank menelpon, nomornya adalah nomor baru. Kecurigaan Jun semakin menjadi-jadi ketika ia membahas tentang Alex, orang kepercayaannya Frank yang ditugaskan untuk mengatur transaksi antara dirinya dengan Hotel Jinhai. Tetapi Frank mengaku tidak mengenal Alex dan ia tidak memiliki pegawai bernama Alex. Ia juga tidak pernah mengirimi Jun pesan yang menyuruhnya untuk menemui Alex. Dari sinilah Jun yakin bahwa Xiaohui adalah seorang penipu. Dia langsung panik dong karena dia sudah menyetorkan uang sebanyak 200.000 itu kan. Dan saat ia menelpon pihak Bank Rekbar, uang yang disimpan atas nama dirinya ternyata sudah ditarik kembali. Fix dari sini Jun semakin kacau dan semakin panik karena uang 200.000-nya sudah melayang begitu saja. Jun semakin dibuat kaget ketika melihat Lin masuk ke dalam mobilnya Uyang dan juga Xiaohui. Lalu ia pun merasa yakin bahwa Xiaohui dan Uyang adalah penipu yang disewa oleh Lin untuk balas dendam kepada dirinya. 好久不见，老样子没怎么变。对不起。 Jun lalu pergi menemui Lin dan ia meminta maaf karena sudah menipunya. Jun mengaku menyesal karena telah melakukan hal itu kepada Lin. Ia lalu menghasut Lin dengan mengatakan bahwa penipu itu tidak akan memberikan uangnya kepada Lin. Setelah itu, ia mengajak Lin bekerja sama untuk mendapatkan uang itu kembali. 你不是完全相信的，一起把他们的钱骗回来。你想要怎么做？ Jun lalu memberitahukan rencananya kepada Lin bahwa ia akan menyetorkan uang 400.000 yang diminta oleh Xiaohui dan setelah uangnya berada di tangan Lin, Jun hanya akan meminta bagiannya saja dan ia akan memberikan sisanya kepada Lin untuk menebus rasa bersalahnya. 就当做我送你的礼物，也是我唯一能为你做的事儿了，抱抱。 Jun pun menemui Xiaohui dan berpura-pura tidak tahu apa-apa dan memberikan uang itu tanpa ragu. Setelah memberikan uangnya, ia pun pamit dari sana dengan alasan akan menonton pertunjukan yang spektakuler. Uyang lalu memberikan tas berisi uang itu kepada Lin. Sesuai rencana Jun, Lin lalu membawa uang itu dan menyerahkannya kepada Jun. Melihat uangnya kembali, Jun sangat gembira dan ia pun segera mengamankan uang itu di bagasi mobilnya. Setelah rencananya berhasil, ia pun kembali meninggalkan Lin dan mengolok-ngolok Lin karena telah mempercayainya lagi. 你现在的表情，哎，你还信我？你果然是个大傻子。 Tetapi, berpura-pura ada di pihak Jun rupanya adalah bagian dari rencana mereka. Lin dengan sengaja membuat penyamaran mereka seolah-olah terbongkar dan membuat Jun mendatangi Lin karena jika menyangkut Lin, Jun selalu merasa percaya diri. Dan benar saja, setelah memanfaatkan Lin, Jun langsung menyerahkan uang itu kepada Xiaohui tanpa ragu-ragu. Setelah mendapatkan uangnya, Lin menemui pacarnya Jun yang merupakan pemilik agen travel tempat Jun bekerja. Ia menelpon Jun dan memberitahunya bahwa pengacara perusahaan akan segera menemuinya dan meminta Jun untuk bersiap-siap kehilangan segalanya. Lin dan wanita itu sama-sama menertawakan nasibnya yang masuk dalam perangkap cintanya Jun. Lin lalu menyerahkan uang dari Jun yang diambilnya dari perusahaan. Di dalam tas tersebut berisi uang senilai 600.000 yuan. Tetapi wanita itu hanya mengambil 400.000 yuan sesuai yang diambil oleh Jun. 200.000 sisanya ia yakin itu adalah uangnya Lin yang sempat ditipu oleh Jun.
rencana mereka berhasil, mereka pun kembali ke kehidupan masing-masing. Lin memberi kenang-kenangan kepada Uyang berupa foto mereka berdua saat berada di jembatan cinta. Uyang lalu bertanya apakah Lin masih berniat untuk membongkar gembok cintanya dengan Jun. Tetapi Lin menolak dan akan membiarkannya begitu saja. Hanya saja ia berniat akan mengubah nama di gembok itu dengan nama yang lain. Uyang berharap Lin mengganti nama di gembok itu dengan nama dirinya. Tetapi Lin beralasan karena identitas Uyang terlalu banyak, ia pun tidak bisa menuliskan namanya. Dari sinilah Uyang lalu memberitahu Lin nama ia yang sebenarnya adalah 黄信华，这是我妈原本要给我取的名字，我的真名叫黄信华。好听，保重啊，黄新华。 Setelah hari itu, Uyang memutuskan untuk membuka lembaran baru. Ia memulai dengan mengganti lampu mobilnya yang pecah dan ia berniat untuk menyerahkan diri ke polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Singkat cerita, setelah keluar dari penjara, kini Uyang bekerja sebagai sopir taksi. Hubungannya dengan Lin juga berubah menjadi romansa dan mereka pun tinggal bersama. Sementara itu, Jun kini menjadi seorang live streamer yang menjual ikat rambut. Lalu, ada Bai Sitong yang masih berada di dalam penjara dan ada juga Xiao Hui yang kali ini sudah alih profesi menjadi seorang aktris figuran. Dan pemeran utama kita pun sudah menemukan kebahagiaannya lewat kisah cinta mereka berdua.